semuanya dan bawa bukti-bukti bahwa bukan klien kami, para dukun yang cabul dan penipu, tapi diduga Marcel Radivala yang penipu yang cabul. Makanya kami belikan alibi tadi di sini, di dalam sana, di dalam pemeriksaan kami berikan itu. Artinya di sini tinggal nunggu aja nanti pada saat gelar perkara apakah polisi meyakini bahwa ini bisa naik ke P21. Kalau memang meyakini, insya Allah akan ada yang akan jadi tersangka. Saksinya sendiri mengenai apa nih? Mengetahui apa nih saksinya? Saksinya sendiri ada satu saksi lagi yang tadi diperiksa, itu mengenai bukti-bukti yang dia dapat diambil langsung dari YouTube dan Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Gitu. Itu YouTube-nya sudah diambil semua, dikasih oleh saksi tadi, diberikan kepada penyidik untuk melengkapi, dan yang lainnya memberikan keterangan mengetahui pada saat penyerahan surat kuasa dari tim Haji Ridwan ke saya di Law Firm M. Firdaus WBSA gitu. Tapi akhirnya nanti Jelas bukti-bukti ini adalah bukti yang menguatkan laporan kami, nggak mungkin yang meringankan. Jadi bukti-bukti kita ambil ya, dari pertama tom tempus delicti dan locus delictinya kita ambil dulu, lalu bukti-bukti tambahan lain. Si Marcel ini berkoar-koar di semua media dan melakukan ujaran kebencian atau penghinaan terhadap profesi dukun dengan berulang-ulang. Padahal dari pihak dukun itu sudah memberikan waktu untuk dia menyebutkan oknum. Tapi karena dia orang hebat, dia orang kuat, akhirnya dia tidak mau menyebutkan oknum. Nah, makanya kekuatan Marcel ini kita uji. Saya udah berkali-kali nantang Marcel, saya yang melaporkan kamu Marcel, ya klien saya mendampingi klien saya. Coba kamu hapus pasal-pasal yang ada di laporan kami. Ada belasan laporan loh di seluruh Indonesia. Coba hapus. Ini baru satu laporan nih. Nah makanya untuk yang lainnya yang sudah kami laporkan, jangan sok kuat. Ingat, ya jangan sok kuat. Karena saya nggak main-main. Ketika klien saya dijatuhkan harga dirinya, ingat saya nggak pernah main-main. Ya, jangan pernah merasa kuat. Oh saya kebal hukum, ya kan? Enggak kok, buktinya nggak diperiksa, ini deliknya nggak masuk. Jangan. Kalau urusan sama yang lain Anda boleh, kalau urusan sama saya jangan, ya. Saya kejar sampai manapun. Adalah dia menyebutkan pada saat itu dengan bersungguh-sungguh dan sengaja menyebut bahwa dukun itu adalah penipu dan cabul. Itu secara sengaja dia ucapkan itu tanpa menyebutkan oknum. Padahal beberapa kali kami mensomasi dia secara lisan, tolonglah sebut oknum, tapi dia nggak mau, susah. Nah sekarang udah kami gas, jangan nangis nanti besok minta materai 10.000, ya jangan nangis, gitu loh, karena kami nggak mau nangis. Saya udah bilang dari kemarin, udah kamu kumpulkan teman-teman kamu, gabung, gitu loh, karena ini laporan udah masuk, gabung, jangan nyepelein laporan. Siapa bilang laporan nggak jalan? Laporan polisi itu jalan, buktinya ini 3 minggu udah langsung, saksi-saksi sudah dikumpulkan. Dan siap-siap minggu depan kamu akan dipanggil, gitu loh. Jangan bilang kuat kamu, jangan sembarangan kamu bicara, ini Indonesia ini, kamu belum tahu kita kan saya udah bilang nggak ada urusan, gitu. Tapi kita menghargai mereka sebagai lawyer, kita menghargai, gitu loh. Jadi kita menghargai mereka, selama mereka itu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti mereka mampu, gitu loh, menangkis laporan-laporan kita, kan gitu. Ya gunakanlah disiplin ilmu yang mereka punya, kan gitu. Sekarang saya sudah melakukan laporan, ya, pemeriksaan sudah, BAP sudah selesai, udah rampung hari ini. Ya, silakan aja. Gitu. Artinya di sini kalau mereka bilang di sini kami ada backing, ada apa, berarti menyepelein polisi dong. Nah, masyarakat seperti ini yang perlu dibersihkan mulutnya, gitu loh. Karena gara-gara masyarakat seperti ini akhirnya nama polisi jelek. Padahal polisi itu nggak ada intervensi. Selama saya jadi pengacara tidak ada sama sekali polisi yang bisa diintervensi. Saya sering melaporkan orang di Polsek, di Polres, di Polda, nggak ada satu penyidik pun yang bisa diintervensi. Paling jumlahnya 80 banding 20%, gitu loh. Paling 20% bisa diintervensi karena politik ya, karena oknum, karena politik ya, dari mekanisme politik mungkin. Tapi kalau 80% polisi benar. Jadi kalau ada bahasa-bahasa seperti si Marcel, misalnya, silakan. Misalnya apalagi ada bahasa-bahasa dari kalian,
di belakang Marcel ada siapa. Mau ada Jin Tomang juga polisi nggak ngaruh sekarang. Mau ada Jin Tomang di belakang nggak ngaruh. Karena semua polisi itu udah kerja profesional. Dan jangan mencemarkan nama polisi. Gitu loh. Adapun oknum ya oknum, jangan mengeneralisir. Jadi selama saya menjadi lawyer, ya sejak tahun 2016 saya jadi lawyer, ya 9 tahun lalu saya juga jadi LBH ya, selama 9 tahun. Artinya di dunia hukum ini saya sudah 15 tahun, hampir ke 16 tahun. Itu saya nggak pernah nemukan, ya jarang nemukan, jarang sekali nemukan polisi yang dianggap oknum.